Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelum kita bahas, kita memasuki bab baru ya. Bab tentang bab nikah. Entah ini dimajukan apa karena bab ini atau kan sekarang malam Rabu. Cuman insyaallah beliaunya Ustaz Abu lagi berhalangan ya, sehingga waktunya digeser. Ini alasan satu-satunya, yang mungkin ada alasan lain. Baik, kita lanjutkan. Kitabun nikahi, kitab membahas tentang nikah. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkam wal qadaya, dan sesuatu yang berhubungan dengan nikah minal ahkam wal qadaya, berupa hukum-hukum dan ketetapan. Kalau nikah secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal wad'u, jadi bertemunya dua hal menjadi satu, maka itu sudah disebut dengan nikah, atau dengan makna yang khusus. Hanya saja secara syariat adalah aqdun yatadammanu iba'atal wad'i bilafzi nikahin aw tazwijin aw tarjamatihima. Jadi nikah secara syariat adalah satu akad di mana itu serah terima ya, di mana yatadammanu ibahatal wad'i, sehingga dengan adanya itu hubungan antara suami dengan istri itu diperbolehkan menjadi halal. Dengan akadnya itu menggunakan lafaz nikah ataupun tazwij atau tarjamatihima, menggunakan terjemahan dari nikah ataupun tazwij. Tidak boleh menggunakan redaksi yang lain. Misalkan saya serahkan anak saya kepada Anda dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai, apakah ini sah? Enggak, karena lafaznya menggunakan serahkan. Tapi hakikatnya mertua mengawinkan anaknya kepada menantu itu menyerahkan enggak? Tapi lafaznya tidak boleh. Jadi harus nikah atau kawinkan. Nah, atau misalkan saya titipkan anak saya kepada engkau dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai, apakah itu sah nikahnya? Tidak juga, karena lafaznya menggunakan titip. Walaupun hakikatnya menikahkan anak, ya hakikatnya nitip juga sama menantu itu gitu. Jangan diapa-apakan, jangan dizalimi, kebutuhannya dicukupi dan yang lainnya. Cuman redaksinya di saat akad harus lafaz nikah ataupun tazwij atau terjemahannya. Misalkan Inggris terjemahan nikah itu apa, atau bahasa Koreanya apa, seperti itu. Nah, itu secara definisi. An-nikahu, nikah mustahabun, itu dianjurkan, liman yahtaju ilaihi, bagi orang yang membutuhkan nikah tentunya. Kalau tidak membutuhkan ya tidak sunnah lagi. Nah, ini di sini butuh nggak ini? Belum. Nah, tapi yang jelas membutuhkan juga, karena memang itu adalah gharizah. Jadi Allah memberikan kepada manusia itu ada gharizah, dan gharizah ada tiga hal. Ada namanya gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Jadi misalkan membela diri, membela sesuatu yang kita lindungi, itu namanya gharizatul baqa. Barang kita diambil, yang jelas kita akan melindunginya. Yang kedua ada namanya gharizatul tadayyun. Jadi naluri untuk mengagungkan sesuatu, menyembah sesuatu. Hanya saja di dalam Islam diarahkan tadayunnya itu mengagungkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang normal garizahnya mesti dia mempunyai agama.
apakah nanti agamanya salah atau tidak, tapi normalnya dia akan mengagungkan sesuatu, mengkultuskan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gharizatun naum. Ghariza atau naluri untuk berkembang biak, naluri untuk menyebarkan keturunan, naluri untuk mencintai, naluri untuk dicintai. Itu masuk ghariza an-naum namanya. Jadi ada 3 ya. Gharizah itu naluri, ada baqa, tadayyun, dan naw. Naw itu berkembang biak, berketurunan. Nah, jadi bagi yang membutuhkan. Dalilnya apa? Dalla 'ala dzalika ayatun. Minha di antaranya qauluhu ta'ala, wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang bujang jomblo, baik jombloan ataupun jombloati, minkum di antara kalian, wassalihina min ibadikum, dan juga orang-orang yang layak menikah, min ibadikum dari hamba sahaya kalian, wa imaikum, dan juga hamba sahaya perempuan kalian, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu yang akan menikah adalah fakir, miskin, dalam tanda kutip miskin, yughnihimullah, maka Allah akan mencukupkan mereka. Jadi di sini mereka ketika menikah memang subhanallah itu akan cukup. Allah akan mencukupkan min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekarang dia menanggung orang lain. Pertama dulu saat masih jomblo dia hidup sendiri, maka Allah berikan rezekinya ya cukup untuk dirinya, khususnya bagi yang laki-laki. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah menikah, maka Allah adalah zat yang maha bijaksana, karena dia menanggung orang lain, Allah tambah lagi. Ketika sudah punya anak, ya tentu akan bertambah lagi. Terus seperti itu. Makanya kemudian Allah akan mencukupkan dari karunia-Nya. Tapi ingat, ketentuan di sini yughnihimullah itu tidak selamanya berupa harta, tidak selamanya berupa benda. Soalnya bisa berupa rekening. Begitu ya. Nah, al-ayama, maksud al-ayama dalam ayat ini adalah jam'u ayyim. Apa ayyim itu? Wahwa man la zawja lahu, orang yang tidak punya pasangan, minar rijali awin nisa'i, ataupun baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi pasangan yang halal yang dimaksud di sini. Wa ibadikum maksudnya apa? Ar-rijal al-mamlukin, budak laki-laki. Imaikum maksudnya apa? An-nisa al-mamlukat, yaitu budak perempuan. Ini yang pertama. Jadi ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Yang kedua, wa hadithu, ada hadis yang kemudian menunjukkan kesunahan menikah itu. Marwahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah cerita, dulu kami pernah bersama Nabi syababan, dalam keadaan masih muda. La najidu syai'an, kami tidak memiliki harta sedikit pun. Kondisi sahabat ya keadaannya pas-pasan kayak gitu. Tapi mereka terus merasa cukup dalam masalah harta. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda." Di sini khitabnya kepada pemuda. Man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu ba'ah. Al-ba'ah itu adalah mahar, kemudian nafkah. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Jadi kalau sudah merasa siap maka menikah. Mentalnya ataupun juga bekal hartanya dan yang lainnya itu kalau sudah siap silakan. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pada pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga pada kemaluan, lebih menjaga. Wa man lam yastati, dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya wajib untuk berpuasa, harus berpuasa untuk menahan nafsunya itu agar tidak liar. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa bagi orang yang tidak menikah itu wijaun adalah obatnya. Al-ba'ah maksudnya ba'ah apa? Al-qudratu 'alal jima'i, kemampuan untuk melakukan jima. Bi tawaffuril qudrati
ala mu'niz zawaj. Kemudian yang kedua, menyempurnakan kemampuan untuk memberikan mu'ni itu mu'nun, mu'natun atau mu'nun itu nafkah. Menyempurnakan diri, menyempurnakan kemampuan atas nafkah pernikahan, az-zawaj. Jadi sang suami sudah intinya dalam tanda kutip dia tidak impoten si laki-laki, kemudian dia ada kemampuan untuk menafkahi, maka di saat itulah dia disunnahkan. Wija maksudnya apa? Adalah qita'un li syahwatil jima'. Jadi wija itu obat, maksudnya apa? Qita'un adalah memutus pada syahwat jima'. Jadi dengan berpuasa dia akan mengekang hawa nafsunya. Jadi hukumnya sunnah ya. Dalam hadis lainnya apa? Faman rogi an-nikahu sunnati. Ya sunnati ya, bukan santai. Jadi ada yang baca sunnati karena nggak ada harkatnya. An-nikahu santai. Akhirnya nggak nikah-nikah. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Faman rogi an sunnati falaysa minni. Di sini sangat terkenal sekali. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, yang benci pada sunnahku, ya berarti bukan dari golongan saya. Nah, kemudian wa yajuzu, dan diperbolehkan lil hurri bagi seorang yang merdeka, bukan seorang budak, an yajma'a untuk menikahi baina arba'i haraira, antara 4 wanita. Jadi dia menikahi sekaligus wanita sebanyak 4. Bagi laki-laki yang merdeka itu hukumnya adalah boleh. Dalilnya apa? Dalla ala dzalika liqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa'i, wanita yang kalian senangi, mathna baik itu 2, wa thulatha ataupun 3, wa ruba' atau malah 4. Jadi mau 2 boleh, 3 juga boleh, tapi maksimal itu adalah 4. Tidak boleh nambah lagi. Walaupun dia mempunyai kekayaan yang begitu banyak dan sebagainya, itu tidak boleh. Ada beberapa saat yang lalu itu seorang lelaki menikah dengan 11 wanita. Nah, itu tidak boleh ya. Dan itu bersamaan maksudnya. Beda kalau mati nikah lagi kan 5, mati nikah lagi 6. Itu beda lagi gitu kan. Nah ini tidak 11, itu tidak boleh, haram. Mungkin ya mau niru Rasulullah katanya. Padahal ada kehususan bagi Rasulullah SAW, walaupun dia sangat kaya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Wahab al-Asadi. Abu Dawud meriwayatkan dan juga selain beliau dari Wahab al-Asadi. Qala, beliau berkata, aslamtu, saya masuk Islam. Katanya Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu. Wa indi 8 niswatin, dan saya mempunyai 8 istri. Ya, 8 istri. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ceritakan pada Rasulullah, saya punya 8 istri. Faqala an-nabiyyu ikhtar minhunna arba'an, pilihlah di antara mereka itu arba'an, 4 orang saja. Jadi Islam sebenarnya itu membatasi ya. Jadi dulu sebelum Islam datang, di saat masa-masa jahiliyah, orang nikahnya itu banyak sekali gitu kan. Ada 8, kalau di sini 8 ya sahabat yang kemudian masuk Islam, kemudian ada yang 10, ada 20, bahkan banyak sekali. Itu lain lagi budak yang mereka miliki dan punya anak dari budak tersebut. Jadi benar-benar tidak istilahnya tidak terbatas sebelum datangnya Islam. Islam datang membatasi sampai 4 saja. Karena memang fitrahnya manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu cenderung untuk memiliki sifat memiliki. Beda dengan perempuan, dia hanya ingin dimiliki saja. Jadi laki-laki memang makanya kemudian diberilah batas sampai 4. Lanjut. Aduh, berpanjang ya. Kemudian walil abdi
ithnataini, dan bagi seorang budak dia batasnya hanya 2. Misalnya nih budak, kemudian dia entah dia mampu atau apa, kaya dan sebagainya, tapi masih jadi budak gitu. Kemudian dia menikah, maka batasnya poligaminya itu sampai 2 saja, separuh dari orang yang merdeka. Wala yankihu al-hurru amatan, tidak boleh orang yang merdeka itu menikahi budak perempuan illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, adami sidaqil hurrati, tidak mempunyai mahar untuk orang merdeka. Mungkin pernah saya sampaikan, orang merdeka maharnya minta 10 juta semua, sementara dia mempunyai hanya 1 juta, dan 1 juta ini adalah maharnya umumnya budak, sehingga dia boleh untuk menikahi budak tersebut. Yang kedua, wa khaufil anati, dan dia takut terjatuh pada perzinahan. Anat itu maknanya zina, sehingga dia dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan. Tapi kalau kemudian dia mampu untuk menahan dirinya, maka dia berpuasa saja. Dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, hadis ayat atau dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yastati' minkum", barang siapa yang tidak mampu di antara kalian, taulan, memberikan nafkah. Jadi barang siapa yang tidak mampu di antara kalian, wahai orang-orang laki-laki yang merdeka, tidak mampu apa? Taulan, membayar nafkah, membiayai seorang wanita merdeka. An yankihal muhsanatil mu'minati, yaitu tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman. Jadi nafkahnya, maharnya itu sudah terlalu mahal. Maka bagaimana? Famimma malakat aimanukum, maka boleh menikah dengan budak perempuan kalian. Min fatayatikumul mu'minat, dengan syarat si budak itu juga harus mukminah. Jadi si perempuan budaknya harus mukminah, harus muslimah. Tsumma qala, kemudian dalam ayat yang panjang itu Allah terus berfirman, dzalika liman khasyal anata minkum, hal itu bagi orang yang takut terjerumus pada perzinahan, minkum di antara kalian. Taulan maksudnya apa? Ghinan wa fadlan fil mal. Jadi dia taulan adalah kekayaan dan kemampuan dalam harta, bayar mahar, mampu nafkahi, mampu dan yang lainnya. Al-muhsanat apa? Al-harair, yaitu wanita merdeka. Fatayatikum jam'u fatat, adalah wanita-wanita muda, jam'u fatatin. Wal murad, yang dimaksud adalah al-mar'atul mamlukah, wanita budak. Al-anat maksudnya apa? Al-wuqu fi fahishatil zina, jadi terjatuh pada keburukan perbuatan zina. Wa nadharu rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin, melihatnya seorang lelaki kepada perempuan, ala sab'ati adrubin itu terbagi atau ada 7 macam. Jadi laki-laki melihat pada perempuan ada 7 macam. Ada kalanya boleh, ada kalanya enggak boleh alias haram. Yang pertama, nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin, melihatnya seorang lelaki pada wanita yang bukan mahramnya, li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, fa ghairu jaizin, maka hukumnya tidak boleh. Jadi ini di dalam mazhab Syafi'i ya. Kita harus ingat dulu, di dalam mazhab Syafi'i seluruh anggota tubuh wanita itu semuanya aurat. Bahkan wajah, begitu juga dengan tangan, kaki, itu aurat. Ini mazhab yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada sebagian kecil yang berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan, dan itu diantara yang dianut oleh mazhab Maliki. Namun dalam pembahasan seperti ini di kitab-kitab, kita harus pemahamannya ikut yang muktamad. Karena kemudian terjadilah pembahasan ini. Jadi melihat pada ajnabiyah tanpa adanya hajah itu tidak boleh. Melihat kepada wajahnya, melihat kepada tangannya, itu hukumnya tidak boleh bagi laki-laki. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, hendaknya mereka menundukkan, min absarihim, pandangan mereka,
wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, hal itu lebih suci bagi mereka. Kalau bagi wanita juga ada ayat terkait masalah ini, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi kalau laki-laki dilarang seperti ini, ya perempuan juga sama gitu, karena sama-sama orang yang beriman, sama-sama orang yang muslimah. Kemudian wathani, jadi yang pertama haram ya. Yang kedua, nadharuhu ila zaujatihi au amatihi, melihatnya seorang lelaki pada istrinya atau kepada budaknya. Fayajuzu, maka hukumnya boleh. Jadi laki-laki melihat kepada istrinya sendiri, ya jelas boleh. Melihat kepada budaknya sendiri, itu juga boleh. Bolehnya melihat apa? An yanzura, melihat kepada ila ma'adal farja minhuma. Al farja jadi mustathna minhu dari ada ya. Melihat kepada sesuatu selain al-farj, selain kemaluan minhuma dari keduanya. Jadi semuanya boleh kecuali hanya satu tempat saja. Ini dalam satu pendapat. Dan yang digunakan muktamad lagi di dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja ada di sana pendapat yang lain, bahkan di dalam mazhab Syafi'i juga, bahwa wanita bagi suaminya tidak ada aurat sama sekali. Sama juga suami bagi istrinya tidak ada aurat sama sekali. Hanya saja kita akan melihat nanti pantas dan tidak pantasnya, dilihat dari sisi hadisnya. Nah, di sini dijelaskan, wa ammal farju, adapun kemaluan, fayukrahun nadharu ilaihi, maka hukumnya sebatas makruh saja melihat kepadanya, li ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Li'annahu khilaful adabi, karena sesungguhnya hal itu menyelisihi adab. Tidak haram, tapi menyelisihi adab. Waqad warada an Aisyah, dan sungguh telah datang hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwa beliau berkata, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni, saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah, begitu juga Rasulullah tidak melihat kemaluan saya. Jadi di situ yang dijelaskan oleh para ulama terkait masalah hadis ini yang berkaitan dengan ini. Nah, wathalik, dan yang ketiga, nadharuhu ila dawati maharimihi au amatihi al-muzawwajati, melihatnya seorang laki-laki kepada dawati maharimihi, yaitu wanita-wanita mahramnya, seperti ibunya, saudarinya, bibinya, anak perempuannya, ponaan perempuan, yang penting dia adalah mahramnya, au amatihi, atau melihat kepada budaknya yang sudah bersuami, al-muzawwajati, yang sudah bersuami. Maka orang yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini boleh melihat, fayajuzu fi ma adama baina surrati warrubbati, maka boleh melihat selain apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Jadi melihat paha misalnya saudarinya, paha ibunya, paha ponaan perempuannya, bibinya, ya itu tidak boleh, karena masuk bagian di atasnya rukbah. Nah, tapi ke atasnya itu boleh. Cuman kembali lagi, walaupun karena di sini setan sangat sangat pandai di dalam mengelabui manusia. Dia pandai sekali untuk menjerumuskan manusia di dalam perzinahan, di dalam kehancuran. Mungkin setan akan berbisik, itu kan saudarimu, nggak apa-apalah tidur bareng misalnya. Itu setan terus seperti ini, sampai kemudian kita dengar kabar terjadilah saudara, kemudian ini dan sebagainya. Apa yang dikenal dengan apa itu? Incest, incest. Nah, jadi dia melakukan hubungan dengan saudarinya gitu kan. Nah, dengan ponaannya dan yang lainnya, bahkan ada yang dengan anaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah min dzalik. Nah, tentunya ini kebanyakan di luar Islam ya. Dan Islam walaupun sudah artinya mahram, tetap diberi batasan-batasan. Karenanya kemudian ketika seorang anak sudah berumur 10 tahun, maka nanti akan dipisah ranjang dengan ibunya.
dengan saudarinya, itu harus pisah ranjang. Ya kan? Makanya dalam hadisnya gimana itu? Alimu awladakum salata wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkanlah mereka di antara ranjang-ranjang mereka. Nah, walaupun itu adalah saudara atau saudari, tetap tidak boleh. Naam. Wa tsalits. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Janganlah perempuan itu menampakkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali terhadap istri, suami-suami mereka. Jadi kalau pada suaminya itu boleh. Bahkan sering-sering menggunakan pakaian haram katanya kalau kepada suaminya. Kan begitu. Kalau di luar tertutup, ya kan, rapi, aurat tidak terbuka, pakaian tidak seret dan yang lainnya longgar, bagus sesuai syariat. Tapi kalau di dalam rumah di hadapan suaminya sering-sering menggunakan pakaian haram katanya. Haram dalam artian tertentu ya. Artinya nggak haram lagi maksudnya kalau di hadapan sang suami, tapi kalau dibawa keluar itu menjadi haram. Au abaihinna, atau boleh menampakkan perhiasan mereka kepada ayah-ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau mertua laki-laki mereka. Au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka, berarti anak tirinya. Au ikhwanihinna, atau kepada saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau ponaan laki-laki dari saudara mereka. Au bani akhwatihinna, atau ponaan laki-laki dari saudari-saudari mereka. Itu boleh. Nah, perhiasan ini bagaimana? Wa fussirat az-zinatu, kemudian ditafsirkan, dijelaskan az-zinatu, perhiasan ini bimawadhi'iha, dengan tempat perhiasan itu sendiri. Apa? Fauqas surrati au tahtar rukbati, yaitu boleh diperlihatkan di atasnya apa? Pusar, au tahtar rukbati, atau di bawahnya ini, di bawahnya lutut. Seperti itu. Ini ketentuannya. Ya kan? Ketentuannya seperti ini. Di dalam yang dijelaskan oleh Islam seperti ini. Tapi coba lihat perjalanan kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Di dalam rumah sekalipun, ada nggak mereka, perempuan khususnya, di hadapan ayahnya, saudaranya, ponaannya, ya kan, dan mahram-mahramnya, kemudian dia hanya sebatas pakai rok saja, atasnya nggak pakai? Ada nggak? Tidak ada. Kalau buka kerudung, oke, karena itu masih terhormat di antara mahram. Tapi walaupun ini sudah mahram, ini kan ayah sendiri sudahlah pakai celana saja, pakai rok saja, atasnya nggak usah. Tidak ada seorang pun muslimah mulai sejak dulu sampai sekarang, walaupun mengerti terhadap ayat ini, ya kan, tidak ada yang melakukan. Karena itu masuk dalam kesopanan, masuk dalam kesopanan seorang wanita muslimah. Karena wanita muslimah itu sangat terhormat, benar-benar menjaga harga dirinya. Nah, yang benar-benar muslimah ya. Beda kalau kemudian dia hanya bertopeng dengan topeng muslimah saja. Warwa Abu Dawud, kemudian Abu Dawud meriwayatkan an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zawaja ahadukum abdahu amatahu, apabila betul ya? Apabila telah menikahkan di antara kalian abdahu, budaknya, amatahu, terhadap budak perempuan. Jadi kalian menikahkan budak laki-laki pada budak perempuan, fala yanzur ila auratiha, maka janganlah melihat kepada auratnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, fala yanzuru ila maduna surrati wa fawqa rubbati, maka dia tidak boleh melihat kepada apa yang ada di bawah pusar, wa fawqa rubbati, dan juga di atasnya rukbah.
Jadi bahkan melihat di atasnya pusar sekalipun, seumpamanya ya, bagi seorang majikan kepada budaknya itu juga masih diperbolehkan. Tapi nggak ada tuh, walaupun si budak tahu ketentuan ini, nggak ada kemudian dia hanya pakai rok saja gitu, nggak ada. Dia tetap akan menjaga kehormatannya walaupun dia seorang budak selama dia muslimah. Bahkan orang yang normal saja nggak harus muslim, orang yang normal saja mesti dia akan menutupinya, walaupun di hadapan orang tuanya, saudaranya ataupun ponakannya. Nah, warabi, kemudian yang keempat, an-nadharu li ajlin nikahi, melihat untuk melamar, untuk menikahinya, khitbah. Jadi kalau mengkhitbah si laki-laki itu ya lihat calon istrinya itu, calonnya. Jangan udah saya pasrah saja. Jangan seperti itu. Karena Rasulullah sendiri pernah menyuruh pada seorang sahabat ketika dia sudah berazam untuk menikah. Kemudian Rasulullah tanya, kamu udah lihat belum? Belum ya Rasulullah. Lihat dulu. Karena orang-orang Ansor ini, karena saat itu di Madinah, orang-orang Ansor ini ada sesuatu di matanya. Entah wallahu alam apakah seperti apa, wallahu alam. Barangkali itu yang kemudian bisa membuat kamu gak suka. Lihat saja. Makanya kemudian Aisyah buka cadarmu. Nah, tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya? Ayat-ayat cinta. Nah, jadi memang seperti itu, ketentuannya begitu. Baik, alhamdulillah, kita dengarkan adzan terlebih dahulu ya. Kemudian yang keempat, hukum melihat pada seorang wanita li ajlin nikah, untuk menikahinya. Dalam rangka melamar, mengkhitbahnya, fayajuzu, maka boleh melihat ilal wajhi, kepada wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Maksudnya kedua telapak tangan dengan punggungnya. Makanya kenapa? Loh, bukannya memang sudah tiap hari bisa melihat wajahnya? Jangan saya kesini ngajar kan sudah bisa melihat wajahnya, kan seperti itu. Gimana? Makanya itu tadi di dalam Madhab Mu'tamad dalam Syafi'i memang seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Makanya kemudian agar tidak berkelanjutan dosanya itu, membuka wajah itu kan dosa. Kalau mengikuti madhab yang Mu'tamad, ya kita ikuti saja pendapat yang kemudian memperbolehkan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan itu dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi yang diperbolehkan ya itu hanya melihat wajahnya saja, tidak yang lain-lainnya. Ini rambutnya seperti apa? Dibuka dulu, nggak boleh. Ini misalkan punggungnya seperti apa? Nggak boleh. Ya kan? Betisnya seperti apa itu juga nggak boleh. Jadi hanya wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan lengannya gimana? Lengannya sini, ya kan? Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena wajah itu mewakili kecantikan seluruh tubuhnya, ya kan? Betul. Jadi seseorang baik laki-laki ataupun perempuan, kecakapannya, kecantikan atau ketampanan, ya memang berpusat di wajah gitu kan. Ada di wajah memang. Tidak ngurus apakah kemudian kulitnya warnanya gelap ataupun terang, benderang dan yang lainnya. Jadi ada di wajah. Makanya kemudian hanya di wajah. Kemudian begitu juga tangan. Kalau tangan mewakili apa? Mulus tidaknya. Jadi tangan itu seperti itu, nggak mulus itu karatan atau apa? Mewakili di situ. Sehingga kemudian nanti seorang laki-laki yang melihat itu nanti mempertimbangkan gimana ya? Ini gimana, ini wajahnya kayak gini, tangannya seperti ini. Kan begitu. Nah, bisa jadi dia mengurungkan. Hanya saja Rasulullah itu kan memberikan kisi-kisi kepada kita, khususnya kaum Adam. Meskipun bukan bernama Adam ya. Khususnya bagi laki-laki gitu kan. Itu ada kisi-kisinya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi itu biasanya karena 4 hal. Pertama, 5 liha. Karena hartanya. Dia anak juragan apa gitu, juragan tanah, juragan
jual beli kambing dan yang lainnya, sapi. Pokoknya kaya sekali. Itu biasanya diperebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah limaliha wali hisabiha. Yang kedua karena hisabnya. Hisab itu ketokohannya. Dia itu mempunyai strata sosial seperti apa di hadapan masyarakat. Apakah dia itu anaknya fulan bin fulan. Tapi bukan ini setelahnya ya, kalau keturunan itu setelahnya. Ini hisab ini. Jadi dia itu ustazah itu misalnya. Dia itu sekolahnya tinggi, S2, S3 misalnya. Pokoknya dia mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, entah itu di dalam bisnis ataupun yang lainnya. Karena banyak wanita yang kemudian mempunyai perumahan-perumahan itu, developer itu ada yang perempuan dan hebat sekali, bahkan lebih dari 5 dari perumahan yang dia bikin. Jadi sangat hebat. Nah itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karena nasab. Nasabnya dia anaknya siapa? Anaknya Ustadz Fulan, ya kan? Dia keturunan pejabat atau yang lain. Pokoknya dia mempunyai pangkat, tapi karena keturunan. Itu biasanya diperebutkan juga. Dan yang keempat adalah lidiniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah dengan yang agamanya kuat, maka kalian akan beruntung, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok menyebutkan harta duluan, kemudian strata sosial, keturunan, dan baru agama? Kok agama harus ada di akhir? Apakah agama itu tidak begitu penting kok ada di akhir? Justru karena sangat penting ditaruh di akhir. Makanya kemudian seorang laki-laki kalau akan menikahi perempuan, yang ditanya dulu apanya? Hartanya sesuai dengan hadis. Itu gimana, kaya enggak? Ya biasa saja. Terus dia gimana di masyarakat tuh dipandang seperti apa? Biasa. Pokoknya ustazah ya mondok dulu hanya setahun gitu misalnya. Biasa saja. Terus kemudian anaknya siapa? Anaknya petani. Waduh, gimana ya? Harta nggak begitu banyak, kedudukan di masyarakat juga nggak begitu tinggi. Terus kemudian keturunannya anak tani. Terus masuk poin terakhir. Terus gimana agamanya? Kalau agamanya luar biasa itu. Dia hafizah, hafal Quran. Terus kemudian tahajudnya, sholat duhanya, dia juga ini dan itu luar biasa. Nah, kalau begitu saya pilih ini nih. Kalau sudah agama yang ditanyakan dulu tidak mengikuti tuntunan hadis, itu agamanya gimana? Agamanya bagus itu. Terus gimana hartanya? Ya itu dia, hartanya sedikit. Akhirnya karena di awal bagus, kemudian berikutnya tuh nggak enak gitu. Hartanya sedikit, keturunan gimana ya? Ya wes nggak usah aja, nyari yang lain dia. Meskipun agamanya kuat. Makanya Rasulullah sudah memberikan kisi-kisi bagi kaum laki-laki bagaimana seharusnya ketika dia akan meminang, ketika akan menikahi seorang wanita. Tetap yang diunggulkan adalah agamanya. Begitu juga seorang wanita. Seorang wanita itu dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ketika datang kepada kalian wahai ayah-ayah, ada seorang pemuda yang soleh. Kemudian dia ingin meminang anakmu, lalu kamu menolaknya karena mungkin hartanya tidak banyak atau akan mungkin keturunannya bukan keturunan kiai dan sebagainya. Padahal dia sudah soleh, dia banyak ilmunya, diperhitungkan di antara orang-orang, ya kan? Kalau kamu tidak terima lamaran itu, fatakunu fitnatan, maka akan ada fitnah. Padahal ini anakmu justru dengan adanya dia akan terbimbing, akan diarahkan kepada ashabul yamin. Tapi karena kemudian tidak diterima disebabkan mungkin tidak kaya dan yang lainnya, bisa jadi si wanita ini akan didapatkan oleh laki-laki yang justru tidak soleh. Jadi jangan melihat hartanya saja. Makanya kemudian sebagaimana beberapa kasus ya, dia adalah anaknya kiai,
neng istilahnya, neng gitu kan. Sudah ada beberapa yang mencoba meminangnya dari kalangan ustadz-ustadz gitu. Cuman kalau ustadz kan biasanya ya kayak gitu, sudah keadaan ekonominya kan biasa-biasa saja, ya gak diterima gitu kan. Terus suatu saat ada orang yang memang kaya gitu, memang kaya dan dia pemusik, ya, dia ahli di dalam bermusik. Karena kaya, entah pertimbangan apa yang diambil oleh sang kiai, kemudian diterima. Ya ketika nikahan berlanjut dan sebagainya, ya ketika sholatnya ya biasa saja, dia pakai celana kayak gitu, terus kemudian pakai kaos saja, bahkan ada anting dan kalungnya gitu kan. Seumpamanya kiainya meninggal dunia gitu. Terus kemudian siapa yang melanjutkan kepemimpinan kekiaian ini? Sementara dia hanya punya anak satu perempuan. Kira-kira apakah ini jadi kiainya? Jadi secara ini saja kan tidak masuk di akal gitu. Saat kemudian kita tanyakan kenapa kok seperti ini gitu. Wah, soalnya pertimbangannya untuk kemaslahatan pondok. Nah, coba itu buktinya, pondok sekarang sudah mengadakan air minum dalam kemasan. Terus kemudian ada swalayannya, kemudian ada ini dan itu. Pertimbangannya hanya itu. Saat kita konfirmasi dan jawabannya hanya ini gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian rawa Al-Bukhari meriwayatkan wa Muslimun an Sahal bin Sa'ad anna imra'atan, ada seorang wanita, ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah, faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba laka nafsi, saya datang kepadamu untuk mempersembahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Jadi dia pasrah, baik itu akan dinikahi oleh Rasulullah sendiri atau dinikahkan kepada sahabat yang lain. Fanadhara ilaiha Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat kepada wanita ini, fasa'ada nadhara, kemudian Rasulullah meninggikan pandangan ke arah kepala, ilaiha wa sawwabahu, dan merenungkannya, wa ta'ta ra'sahu, kemudian Rasulullah menundukkan pandangannya. Jadi Rasulullah melihat wajahnya seperti apa, kepalanya seperti apa, terus dilihat ke bawah, kakinya betul nyentuh tanah gitu misalnya. Enggak ya. Jadi memang dilihat oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menundukkan pandangan, dan memang tidak jadi dinikahi oleh Rasulullah, melainkan dinikahkan kepada sahabat yang lain. Yang diambil dalil di sini kemudian diperbolehkan bagi orang yang akan menikahinya untuk dilihat si wanita itu. Melihatnya bagaimana? Apakah harus resmi? Tidak. Boleh kalau misalkan melihat dengan cara ngintip. Ngintip bukan ngintip pas dia lagi mandi atau apa, bukan. Maksudnya dia misalkan sedang duduk atau sedang nulis atau sedang ada di rumahnya dengan pakaian tetap sesuai syariat, wajahnya dan telapak tangannya dilihat. Yang mana? Oh, yang itu. Oh, bagus itu, siap-siap. Misalnya kayak gini. Itu cocok bagi saya, cocok untuk menjadi ibunya anak-anak. Nah, kalau seperti ini, walaupun dengan sembunyi-sembunyi melihatnya, ngintip-ngintip, itu diperbolehkan. Nah, kemudian li'ahaba maksudnya apa dalam hadis? Aj'alu amri laka, saya jadikan urusan saya pada engkau. Tatazawwajani biduni mahrin, engkau menikahi saya dengan tanpa mahar. Au tuzawwijuni liman tara, atau engkau menikahkan saya kepada orang yang engkau sepakati, yang kau lihat ya Rasulullah. Fasa'ada an-nadhara ilaihi wa sawabahu, maksudnya apa? Nadhara ila a'laha wa asfaliha, ya, melihat ke atas dan ke bawahnya, wa ta'ammaha, dan bahkan Rasulullah merenunginya. Cocok enggak ini? Ternyata tidak cocok. Kemudian To'to'ah, Rasulullah menundukkan kepala, khafadha ra'sahu wa lam ya'ud yanzuru ilaiha. Rasulullah menundukkan pandangannya dan Rasulullah tidak melihat lagi kepadanya. Tahu nggak kalau Rasulullah itu pernah meminang seorang wanita tapi nggak diterima? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar seorang wanita
tapi nggak diterima, si wanita nggak mau, nggak diterima. Luar biasa wanita ini. Dan wanita ini akhirnya juga jadi sahabat. Bahkan saat jadi sahabat, suaminya meninggal, ingin dilamar oleh Rasul, juga nggak mau. Subhanallah. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melamar dia malah nggak mau. Ini 2 kali bahkan Rasulullah, bukan hanya 1 kali melamar, 2 kali. Wanita ini, saya lupa namanya, dia adalah salah seorang sepupu Rasulullah juga, ya. Jadi termasuk kerabat dekat juga. Ketika akan dinikahi oleh Rasulullah, dilamar pada awal kalinya, ternyata orang tuanya itu yang tidak lain adalah Abu Thalib itu ini penuh pertimbangan karena dia sudah ada janji untuk menikahkan kepada kerabatnya dia yang lain, dan dia sudah mempunyai jaringan hubungan yang sangat kuat, sehingga kalau misalkan si wanita ini diberikan kepada orang lain yang tidak lain adalah Rasulullah, takutnya akan menyakiti hati yang di sana, dan Rasulullah memaklumi pertama. Setelah kemudian terjadilah Islam datang, ya, kemudian si wanita ini juga masuk Islam, sampai kemudian berlanjutlah, ya, sampai kemudian si suami meninggal dunia, suami si perempuan ini. Rasul datang lagi untuk melamar dia, akan tetapi jawabannya dia apa katanya? Ya Rasulullah, saya sudah punya anak, dan pertama, yang kedua, saya sudah tua, saya sudah sepuh. Padahal Rasulullah berkeinginan untuk melamar ini. Dan yang ketiga, hak seorang suami itu sangat besar, sangat besar. Takutnya kalau saya akan menikah dengan engkau ya Rasulullah, saya nanti tidak akan melayani engkau dengan maksimal, disebabkan saya mempunyai beberapa anak. Takut terganggu dengan hal ini, kemudian dia menolak lamaran Rasul dengan cara yang halus. Nah, ini kemudian ada yang menjawab, ini Rasulullah menikahi ini memang karena keinginan beliau, bukan atas perintah wahyu. Beda dengan istri beliau dari Khadijah sampai kemudian istri-istri yang lainnya, itu semua berdasarkan wahyu. Menikahi Khadijah, Zainab binti Jahsyin, kemudian yang lain-lainnya. Nah, jadi ada ulama yang menjawab bahwa ya ini memang murni keinginan Rasulullah, sehingga akhirnya ditolak, dan ini adalah hal yang wajar, ya. Jadi di sini bukan karena masalah dia Rasulullah kemudian semena-mena, ayo kamu harus mau, tidak seperti itu. Justru itu nantinya takutnya ditiru oleh umatnya. Dengan adanya kasus ini, kejadian ini, justru umatnya akan legowo. Kalau misalkan ada seorang laki-laki melamar perempuan, ternyata ditolak, maka dia harus menerima. Contohlah bagaimana Rasulullah pernah juga tidak diterima. Nah, walaupun nanti si wanita menolaknya dengan cara yang halus juga, sebagaimana tuntunan yang dijelaskan tadi. Jadi harus legowo, ya. Ya, kita dulu begitu, ya, saya maksudnya. Ngelamar sana nggak diterima, ngelamar sini nggak diterima. Apa banyak pertimbangan, sampai kemudian Allah menakdirkan, ya ada seorang akhwat yang mau kayak gitu, kan. Ya, alhamdulillah semuanya memang sudah ketentuan, sudah qada dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menerima. Warawa Muslimun, kita selesaikan yang ini. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun. Aku, kata Abu Hurairah, ada di sekitar Rasulullah, di samping Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Rasulullah dia mengabarkan pada Rasulullah bahwa dia menikahi wanita dari golongan Ansar. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, "An-nadarta ilaiha, apakah sebelumnya kamu melihat kepadanya sebelum menikah?" Qala la, saya tidak melihatnya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, "Fadhhab, lihatlah." Fadhur ilaiha. Jadi di sini tazawwaja maksudnya akan menikahi, ya. Jadi dia sudah ada lamaran, sudah berazam, akan tapi belum melihat.
Makanya Rasulullah menyuruh fadhhab fandur ilaiha, pergi lihatlah dia. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena sungguhnya di mata orang-orang Ansar ada sesuatu. Ay yakhtalifu an a'yuni ghairihinna, ada sesuatu yang berbeda dari mata yang lainnya, mata selain Ansar. Rubbama la yujibuka, barangkali itu tidak membuat engkau tertarik gitu. Bisa jadi. Sehingga akhirnya dia bisa jadi mengurungkan niatnya. Warawa at-Tirmidzi wa hasanah, at-Tirmidzi meriwayatkan dan menilainya hasan, anil Mughirah bin Syu'bah annahu khataba imra'atan, bahwa dia melihat meminang seorang wanita. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah bersabda, undur ilaiha, lihatlah dia, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, karena sesungguhnya hal itu lebih layak untuk melanggengkan antara kedua kalian. Karena sebelumnya sudah tahu gitu, oh ternyata ini yang akan jadi calon istri saya, sudah melihat parasnya seperti ini, kondisinya seperti ini, jadi dia sudah mengetahuinya. Tapi bukan kemudian menjadi alasan untuk apa istilahnya khidbah, tapi khidbah pribadi gitu, pacaran, sehingga akhirnya lama. Dalam rangka apa? Ya ini dalam rangka komitmen akan menikahinya, sehingga dia benar-benar meneliti kebiasaannya, warna favoritnya, makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, dan lainnya. Ini sudah melampaui batas. Jadi yang dimaksud hadis ini hanya yang melihat saja, oh calonnya seperti ini, wajahnya kayak gini, warna kulitnya seperti ini, selesai sudah, nggak usah sampai terlalu jauh. Ahra maksudnya dalam hadis ini adalah ajdar, lebih layak. Yu'damu maksudnya apa? Minal idami, diambil dari idam. Apa itu? Wa huwa ma yu'kalu ma'al khubzi, sesuatu yang dimakan bersama roti. Idam itu lauk pauk. Ai ajdaru antakuna bainakuma al-mahabbatu, lebih layak untuk ada di antara kalian kecintaan, wal ittifaqu, dan keserasian, wa yaduma, dan nanti akan langgeng. Wa hamlun nadhari fi hadhil ahadithi, kemudian di dalam hadis-hadis ini makna melihat an-nadhar itu dibawa alal wajhi wal kafaini faqat, dibawa kepada wajah dan tangan saja. Kenapa? Li'annahu la hajata ila an-nadhari ila ghairihima, karena tidak ada perlu untuk melihat kepada selain wajah dan telapak tangan. Untuk melihat telinga, apa gunanya? Ya sudah, wajahnya ya sudah itu. Melihat kakinya, melihat betis ataupun pahanya, itu apa gunanya? Ya sudah, wajah dan telapak tangan dan punggungnya maksudnya, ya sudah cukup sudah. Nah, bahkan kalau saya dulu ta'arufnya ya, khidbah pertama kali lihat itu jauh-jauhan, saya di sini, si Ahwat itu di sana itu, yang paling belakang itu, yang pakai kacamata di sana. Saya jadi agak remang-remang gitu. Itu pun tempatnya ya di satu ruangan gitu, itu pagi, yang kayak ini gitu kan, nggak begitu jelas. Cuman dari zahirnya, oh sudah cocok gitu kan, warna tangannya, telapak tangannya cocok, sudah selesai. Jadi nggak kemudian sampai kemudian berapa tahun jalan bareng, makan bareng, apel, bukan seperti itu. Jadi hanya sekedarnya saja, sesuai apa yang dibutuhkan saja. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan ya. Masih ada 3 pembahasan terkait masalah hukum melihat kepada lawan jenis. Jelasnya berapa? Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan ini. Nggak ada ya? Alhamdulillah, jika tidak ada, kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadam ini wa lakum minkum hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.